Shalom, selamat pagi jemaat Hosana yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita secara fisik tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tidak bisa beribadah raya bersama-sama di rumah Tuhan, tidak bisa berdoa bersama-sama di rumah Tuhan, tapi saya percaya semangat kita di dalam kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, itu akan tetap berkobar, tetap menyala. Tetap semangat, saudara yang kekasih. Tetap kuat di dalam Tuhan, karena kasih-Nya tidak akan pernah beranjak dari kita. Mari kita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bukit-bukit bergoyang, kasih-kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Saya percaya kita telah menyiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum hambanya akan menyampaikan firman-Nya, biar kita benar-benar pagi hari ini boleh mempersiapkan hati kita juga, supaya firman Tuhan itu boleh merema dalam hati kita. Di dalam keadaan dan kondisi seperti ini, kita hanya membutuhkan satu pegangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sangat-sangat amat baik, yang luar biasa baik, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan tidak pernah meninggalkan saya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Dia begitu sangat baik, Dia sangat amat luar biasa baik. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya tetap sama.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh benar Bapa dalam surga, sungguh benar Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sangat amat baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sungguh besar setiamu ya Bapa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Di saat-saat yang sangat sulit, bahkan semakin sulit ini, kami selalu boleh melihat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh selalu merasakan mujizat-Mu di dalam rumah tangga kami, di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang percaya dan berharap serta bersandar kepadamu. Kasih-Mu Tuhan Yesus tercurah bagi kami. Sungguh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa dan karya agung-Mu di Bukit Joljuta bagi kami. Di tengah anak-anak-Mu menghadapi, bahkan di tengah seluruh umat manusia di muka bumi ini menghadapi pandemi yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan Tuhan, yang semakin sulit saat-saat ini. Tuhan bahkan telah menjalar ke ekonomi dan sebagainya Tuhan. Tapi kami boleh melihat Tuhan Yesus, penyertaan-Mu atas anak-anak-Mu sungguh luar biasa dan sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu selalu boleh bersyukur dan bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami, sesuai dengan pujian yang kami naikkan. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu Bapa Suanda untuk boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus, boleh menyegarkan hati kami, menguatkan kami di tengah badai ini yang kami tidak tahu Tuhan sampai kapan, tetapi kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya tetap sama. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Bro and Sis. Immanuel. Pagi ini saya mengajak Bro and Sis untuk merenungkan sesuatu yang selalu menemani kehidupan manusia, bahkan sejak manusia pertama ada dalam dunia. Kira-kira apa ya sesuatu itu? Nah, sesuatu itu biasa kita sebut dengan istilah masalah. Jadi masalah adalah sesuatu yang selalu menemani kehidupan manusia, seluruh umat manusia yang tanpa terkecuali. Atau dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang luput dari masalah dalam kehidupannya. Mari kita awali dengan kita melakukan pengamatan lingkungan. Akhir-akhir ini ungkapan-ungkapan seperti ini lebih sering terdengar. Contohnya ya, satu misalnya, kapan ya wabah corona atau covid ini akan berakhir? Bagaimana ya kehidupan kita? Kita sudah nggak punya penghasilan dan nggak punya sesuatu. Persediaan makanan kita sedikit, tinggal sedikit. Terus ada lagi ungkapan lain, diam di rumah mati kelaparan, diam di luar mati karena covid. Ya, jadi sama-sama mati. Lalu ada lagi ungkapan lain yang menyatakan, kenapa ya Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Katanya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa kita alami ini semua? Nah, ungkapan-ungkapan di atas itu menunjukkan bahwa kita sedang dalam masalah.
ya, kita sedang dalam masalah. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, masalah itu ternyata punya ciri-ciri. Coba kita perhatikan. Pertama-tama, masalah itu akan selalu ada, setia menemani perjalanan hidup semua makhluk. Apapun makhluk, binatang sekalipun ada masalah. Begitu juga kita. Apalagi kita maksudnya. Nomor 2, masalah itu datang dalam beragam bentuk atau kemasan atau packaging. Ya, ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah penampilan, dan banyak lagi masalah-masalah lainnya. Ya. Lalu kalau dilihat dari aspek bobot masalah itu ada yang bobotnya ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Ya, itu aspek bobot. Kalau dilihat dari aspek sumber penyebab, maka masalah itu ada yang bersumber dari dalam diri kita dan ada juga yang dari luar diri kita. Ya. Dan masalah pun ada batas waktunya, ada periodenya. Ada periode masa lalu yang sudah lewat, dulu masalah tapi sudah lewat. Atau masalah yang saat ini sedang kita hadapin, yang happening saat ini, seperti halnya COVID. Atau masalah yang akan datang, seperti halnya masalah pemulihan ekonomi yang akan datang. Nah, paling tidak itu ciri-ciri masalah. Masih banyak mungkin kalau kita mau telaah ciri-ciri masalah lainnya, tapi hanya itu aja yang saya kasih contoh. Lalu pengaruh atau dampak masalah itu terhadap diri kita. Ya. Masalah itu akan terasa begitu berat membebani kita. Kalau apa? Pertama-tama, kalau sedang kita alami saat ini, happening, sedang kita hadapi. 2, bobot masalah dari aspek bobotnya itu harus menengah ke atas. Maka itu akan kita rasa beban. Ya. Lalu, atau masalah dengan bobot kecil, tapi dalam jumlah yang sangat banyak, itu pun akan membebani, mengganggu pikiran kita. Ya. Lalu, fokus dari masalah itu harus tertuju kepada kita, itu baru efek ke kita. Sebab kalau nggak tertuju pada kita, itu masalah orang lain. Ya. Nah, itu sama sekali nggak, kecenderungannya akan sangat sedikit membebani kita. Nah, adalah untuk memperberat kondisi ini, bisa juga orang tuh diiringi dengan lagu-lagu derita. Ya. Nah, kalau sudah ada masalah, terus diiringi dengan lagu derita yang menyayat-nyayat hati, nah itu biasanya tuh kita akan merasakan benar-benar kita akan hanyut dalam arus dari permasalahan itu. Emosi kita dimain-mainkan dengan masalah. Dan dalam hal ini para seniman itu sangat ahli menuliskan lirik-lirik lagu yang benar-benar penyayat hati, dan sehingga kita benar-benar hanyut dalam masalah kita. Nah, kita sudah ngelihat masalah, ya, kita tahu posisinya masalah, lalu ada ciri-ciri masalah, ya kan? Nah, sekarang kita juga tahu impactnya masalah itu tadi, ya, terasa begitu berat kalau bagaimana kondisinya. Nah, sekarang reaksi terhadap masalah. Jadi kalau ada masalah ini, sebagian orang langsung mereaksi takut, cemas, mengeluh, menangis, menyesali diri. Bahkan ada juga yang tidak sedikit yang mengambil jalan pintas. Nah, sebagian orang lainnya ada yang menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, ada juga orang-orang lain yang berusaha untuk tetap tenang dan menanamkan keyakinan dalam diri untuk tidak putus asa. Nah, orang ini contoh-contoh yang lain. Ada juga yang lain lagi. Orang yang dalam menghadapi masalah dia selalu bersabar, berpikir positif, dan menyibukkan diri agar tidak terlarut dalam ketakutan ataupun kecemasan. Nah, sebagian orang dalam kondisi masalah datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan.
sambil memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu adalah reaksi-reaksi orang terhadap masalah yang sedang dihadapi. Mari kita renungkan, saudara-saudara. Ya. Sebenarnya kalau kita renungkan kisah-kisah manusia-manusia yang besar, manusia yang agung, itu dipenuhi oleh kisah-kisah perjuangan mengatasi atau mengelola masalah yang dihadapi, yang mereka hadapi. Contoh misalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison melakukan ribuan kali eksperimen. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu. Dari segala keterbatasan Thomas Alva Edison, kita tahu, saya at least pernah membaca bahwa Thomas Alva Edison waktu masih kecil itu dia bukanlah orang yang pintar, bukan anak yang pintar. Bahkan sempat dikeluarkan dari sekolahnya agar tidak bisa di sekolah yang normal, sekolah yang biasa, karena dia harus dilatih, memerlukan perhatian khusus lah, sehingga dia akhirnya dididik secara langsung oleh ibunya. Tapi lihat hasilnya Thomas Alva Edison, dengan segala keterbatasannya dia berusaha mengatasi segala keterbatasan sampai akhirnya dia menciptakan ribuan paten sampai saat ini. Ya. Lalu berikutnya, para pejuang-pejuang yang di Surabaya bertempur pada 10 November 45 dengan segala keterbatasan persenjataan melawan Belanda yang senjatanya jauh lebih modern pada saat itu, ya kan? Tapi dengan tekad yang luar biasa, akhirnya para pemuda pejuang-pejuang di Surabaya itu memberikan perlawanan yang luar biasa sampai hari itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Jadi perhatikanlah, kisah-kisah ini sebenarnya adalah kisah-kisah yang dipenuhi oleh perjuangan berusaha melawan, mengatasi masalah. Ya, bukanlah kisah-kisah yang hanya orang-orang yang menikmati kenyamanan hidup, ya, orang-orang yang santai-santaian. Tapi benar-benar kisah-kisah yang besar adalah kisah-kisah yang isinya itu adalah perjuangan melawan keterbatasan dan intimidasi dan sebagainya. Itu adalah kisah-kisah yang menarik. Jadi kalau kita renungkan, nah sekarang kalau kita ambil contoh satu tokoh Alkitab, kita akan ambil contoh. Dalam hal ini saya ambil contoh Daud. Daud itu ditulis mulai dari 1 Samuel 16 sampai dengan 2 Samuel 23, itu perjalanan hidup Daud. Ya. Dari awal dia sebagai gembala, dipilih menjadi prajurit, bahkan dinobatkan oleh Samuel menjadi raja, ya. diurapi dengan penobatan minyak itu sebagai raja. Lalu dia tidak langsung menjadi raja setelah diurapi dengan upacara peminyakan, tapi dia menjalankan proses hidupnya melalui prajurit, dan prajurit baru dia menjadi raja. Kita lihat, kita perhatikan sama-sama. Pada saat dia jadi gembala, kita lihat periode demi periode yang dilalui Daud, dan kita perhatikan masalah-masalah yang dihadapi Daud pada tiap periode. Ya. Satu, pada saat dia jadi gembala, apa masalah yang dihadapi? Dia menghadapi ancaman yang luar biasa. Gembala pada saat itu, ancamannya itu ya, bukan hanya sekedar mengelola, mengatur, menggiring domba-domba itu ke padang rumput, tapi ada ancaman. Ancamannya dari beruang dan singa, dan itu nggak macam-macam, nggak tanggung-tanggung maksud saya. Dan risikonya adalah nyawa. Dan Daud bukan gembala yang asal-asalan, yang pada saat singa datang atau beruang datang terus dia kabur menyelamatkan diri. Bukan itu tipenya Daud. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan Daud terhadap ancaman ini. Ya. Lalu pada saat dia jadi prajurit, pada saat pertama-tama kali dia direkrut mengajukan diri sebagai prajurit, karena apa? Dia terpanggil untuk melawan Goliat. Bayangkan saudara, seorang yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman prajurit,
dia hanya memiliki pengalaman sebagai gembala. Itu mengajukan diri untuk melawan seorang prajurit terlatih dengan postur tubuh yang luar biasa besar dan sangat terlatih. Itu yang dihadapi pada kali pertama dia mengajukan diri sebagai prajurit. Sementara banyak prajurit-prajurit Israel yang sudah terlatih, sudah terbiasa perang, sudah terlatih dengan senjata-senjata masing-masing, tapi nggak ada yang berani melawan Goliat. Daud, seorang gembala yang relatif masih muda, mengajukan diri untuk melawan seorang algojo. Apa yang ada di dalam pikiran Daud saat itu? Nanti kita akan tahu apa yang ada yang di dalam pikiran Daud. Lalu, jadi kembali lagi, risiko yang Daud hadapi sama. Risiko yang paling utama yaitu apa? Nyawa. Selalu resikonya nyawa. Udah nggak ada resiko-resiko yang ecek-ecek. Daud selalu resikonya nyawa. Pada saat gembala resikonya nyawa. Pada saat prajurit resikonya nyawa. Pada saat sebagai raja resikonya pun nyawa. Kenapa? Karena dia pasti ikut berperang pada saat dia menjadi raja. Lalu pada saat dia dikudeta sama Absalom anaknya, itu pun nyawa taruhannya. Dalam kondisi seperti ini, coba kita sedikit melihat Daud ini dari periode ke periode dalam kehidupannya itu selalu diisi dengan masalah demi masalah, tidak pernah putus. Bahkan pada saat dia jadi prajurit, dia itu menjadi orang-orang yang dikejar-kejar oleh negara karena Saul berusaha membunuh dia, ya kan? Saul berusaha membunuh dia, jadi dia menjadi musuh negara saat itu, sampai dia harus lari ke tanah orang Filistin, ya, dia lari ke sana. Kenapa? Karena dia selalu dicari-cari untuk dibunuh oleh Saul. Jadi taruhannya itu nyawa. Bayangkan saudara, taruhan nyawa ini benar-benar dialami oleh Daud dalam perjalanan itu. Jadi Daud sebenarnya bisa melihat bahwa hidup dia tuh tidak pernah luput dari masalah satu ke masalah lainnya. Tapi apakah Daud terfokus pada masalahnya? No. Daud sama sekali tidak pernah terfokus pada masalah yang dihadapi, tapi fokus dia pada Tuhan. Meskipun masalah yang dihadapi itu nggak main-main, taruhannya nyawa. Ya. Nah, kita lihat, kita bisa baca di Mazmur 42 ayat 1 sampai 10. Ya. Mazmur 42. Ya. Mari kita baca sama-sama. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan, dan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari
Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, kita perhatikan beberapa kali Daud menyatakan bahwa dia juga merasakan bahwa dirinya tuh berada dalam tekanan yang sangat berat, sangat besar. Bukannya Daud nggak punya perasaan, bukannya Daud tuh nggak merasakan bahwa dia dalam keadaan bahaya. Dia tahu bahwa dia benar-benar dalam bahaya. Bahkan dia dihina soal musuh-musuhnya, menyatakan, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Katanya kau dipimpin, katanya kau dilindungi Tuhan. Tapi perhatikan, setiap kali Daud mengalami kondisi seperti ini, yang selalu dia lakukan apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Perhatikan, waktu dia dalam keadaan ini, Mazmur 42 ditulis nih adalah Mazmur dalam pengungsian. Sebagian penafsir menyatakan bahwa Mazmur 42 ini dinyanyikan pada saat dia mengungsi karena sedang dikudeta oleh Absalom. Ya. Inilah yang hendak ku ingat dalam pengungsian, sementara jiwaku gundah gulana. Ya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Jadi yang difokuskan oleh Daud di dalam pengungsian bukan pikiran mengenai tahtanya, bukan pikiran mengenai istananya, tapi bagaimana dia bisa memikirkan rumah Tuhan. Bayangkan saudara. Nah, apakah saudara-saudara dalam kondisi seperti sekarang, kalau kita coba bandingkan dengan kondisi kita, aduh, kita pengen segera nih bebas dari COVID nih. Pengen segera, aduh, udah nggak tahan rasanya, butak di rumah terus, ya kan? Lalu apa yang saudara-saudara akan lakukan kalau sudah COVID sudah selesai misalnya? Ya kita akan kembali hangout, atau kita kembali ke mall, nge-mall dan sebagainya. Saudara-saudara, itu sih sama aja, kita istilah anak-anak sekarang itu nggak ada tobatnya, saudara-saudara. Bukannya kita tuh dalam kondisi sekarang ini kita jadikan event untuk kita melakukan evaluasi, memperbaiki kehidupan kita atau waktu-waktu hidup kita yang sudah kita lalui dengan percuma dan sia-sia. Ini dijadikan saat kita mengevaluasi diri untuk memperbaiki setelah masalah COVID ini berlalu. Kualitas ibadah kita perbaiki, kualitas ibadah pribadi kita. Jadi kualitas ibadah pribadi kita perbaiki, kualitas ibadah kita secara bersama pun kita perbaiki juga. Ya. Nah, jadi kita perhatikan Daud juga sama, mengalami beban. Tapi setiap kali beban itu, fokus dia hanya kepada Tuhan. Nah, dari contoh ini, ya, dari pemahaman kita mengenai masalah, ya, mengenai, lalu kita berangkat ke contohnya Daud yang juga mengalami masalah, yang tidak luput dari masalah dalam kehidupannya, bahkan beruntun dan berbahaya. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Satu, tidak ada manusia yang luput dari masalah itu. Semua manusia akan mengalami masalah, apapun bentuknya. COVID adalah masalah, iya betul. Tapi masalah bukan hanya COVID. Kedua, Tuhan tidak akan mengizinkan kita mendapat manusia yang melampaui kekuatan kita. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi lihat saudara, ini hanya pencobaan biasa dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, berikutnya kesimpulan, Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Itu ada di Mazmur 91. Asal kita duduk dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka janji Tuhan, Mazmur 91 itu berlaku bagi saudara, bagi kita tentunya. Lalu apa? Poin 4, kesimpulan. Fokus kita pada saat kita mengalami segala masalah yang membebani hidup kita adalah kepada kebesaran Tuhan, bukan kepada keterbatasan atau kelemahan diri. Ingat, masalah yang berdampak ke kita adalah masalah menengah ke atas yang kita rasakan begitu berat dan kita seakan-akan tidak kuat. Contohnya Daud, pada saat dia menghadapi Goliat, ya kan? Pada saat dia menghadapi Goliat, dia tidak melihat keterbatasan diri dia, tidak melihat latar belakang dia, pengalaman dia sebelumnya sebagai gembala, nggak ada artinya dibanding dengan Goliat yang sudah terlatih. Ya? Tapi yang dia lihat adalah kebesaran Tuhan, sehingga dia berani menantang Goliat. Dan yang kelima, kita juga harus ingat bahwa kita akan menghadapi masa kesulitan yang besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, yang biasa disebut dengan Great Tribulation. Ya. Jadi, mari kita jadikan masalah-masalah yang kita hadapi ini sebagai arena kita untuk berlatih diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kita malah hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kapan ini akan berakhir? Tapi mari kita fokuskan setiap kali masalah yang datang kepada kita, mari kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Sehingga itu melatih kepekaan kita, kepekaan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai penutup kita buka Ulangan 32 ayat 11. Bagaimana Tuhan melatih kita, ya. Seperti seekor burung induk Raja Wali yang melatih anak-anaknya untuk bisa terbang. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Itulah Tuhan. Seperti Raja Wali. Tadinya kita sebagai anak-anaknya santai, enak-enakan di sarang. Tiba-tiba pada waktu yang sudah ditentukan, maka sarang ini harus digoyang-goyangkan sehingga kita jatuh. Mau nggak mau kita akan berusaha untuk terbang, mengapak-ngapakkan sayap. Tapi lihat, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai bawah dan mati karena terbanting, karena sangat tinggi. Tapi dia angkat lagi, lalu dia lepas lagi sehingga akhirnya kita terlatih untuk bisa terbang dengan sayap yang Tuhan memang sudah berikan kepada kita. Nah, jadi kita simpulkan, tidak ada manusia yang hidup luput daripada kesulitan. Tapi satu hal yang kita harus percaya dan yakini, Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapatkan masalah yang lebih melampaui kekuatan kita. 3. Perlindungan Tuhan di Mazmur 91 berlaku kalau kita duduk dan bermalam, kalau kita berdiam senantiasa di dalam naungan kepak sayap Tuhan. Ya. 4. Fokus kita pada saat kita menghadapi masalah bukan pada keterbatasan dan kelemahan diri, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. 5. Anggaplah ini sebagai arena kita berlatih untuk kita masuk ke dalam Great Tribulation. Kalau kita nggak latih ini dari saat ini, nanti pada Great Tribulation itu kesulitan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa bertahan? Mari saudara, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu setia menopang kita. Kita berdoa bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu. Hanya Dia Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah apa yang kami alami saat ini, masalah yang sedang terjadi COVID-19 ini, boleh menjadikan kami Amin. satu pribadi-pribadi yang lebih mendekatkan diri, Yes. sadar untuk Yes. mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Amin. fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Amin. Itu terutama dalam hidup kami. Amin. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, Amin. agar setelah ini pun Amin. hidup kami, kualitas ibadah kami lebih diperbaiki Amin. dari waktu ke waktu, sehingga waktu-waktu hidup kami tidak kami isi dengan hal-hal yang percuma dan Yes. sia-sia, Yes. Amin. melainkan kami isi dengan kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Pimpin dan berkati seluruh saudara-saudara kami, anak-anakmu, jemaat-jemaatmu, orang-orang yang mengambil keputusan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan senantiasa ya Ya Bapak. Allah. Yes. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Benar. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Amin Tuhan, kami bersahati berdoa bagi bangsa dan Amin. negara kami Yes, tentunya. Lord. Yes. Bagi para Indonesia pemimpin dalam kami, tahap. Bapak Jokowi Presiden kami, Pak Maruf Amin Wakil Presiden, dan juga segenap menteri-menteri dan para pejabat-pejabat yang saat ini sedang bekerja keras untuk menanggulangi masalah yang kita hadapi bersama Tuhan. Ya. Tolong Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana, Amin. berikan keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan penting dengan benar dan sesuai pimpinan Tuhan. Kami serahkan para pejabat ini ke dalam Ya. tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para dokter, perawat, Ya. orang-orang yang terlibat langsung Benar, ya Tuhan, benar. para polisi juga OB, cleaning service yang ada di rumah sakit. Tuhan lindungi, Tuhan Yesus Amin. lindungi. Juga tentara, polisi yang mengamankan situasi. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan agar negara, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, politik ini benar-benar boleh terjaga di Indonesia ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami senantiasa dalam kuasa darah-Mu ya Yes. Tuhan. Dan berikan kesatuan dan kesehatian kepada anak-anak Tuhan. Amin. Tolong Tuhan Yesus, agar terjalin, tercipta kesehatian dan Amin. kesatuan di dalam anak-anak Amin. Tuhan, untuk bisa melihat dan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi masyarakat Indonesia dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak-Mu ya Bapak. Ini doa dan permohonan kami.
yang kami naikkan dan kami perlaraskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami perlaraskan doa kami dan mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin.